Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mulaikan ibadah kita hari ini. Saya percaya waktu kita meninggikan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Sebab itu mari kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Segala pujian hormat syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan buat hari ini, buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang senantiasa kami boleh rasakan setiap hari Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini bawa kami masuk untuk menikmati akan hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus lewat hadirat-Mu hidup kami dipulihkan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk
Shalom, puji nama Tuhan. Saudara, berjumpa lagi dalam ibadah online pada saat hari ini, dan saya percaya kita semua yang boleh mengikuti ibadah online pada hari ini merasakan kasih dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Allah yang sudah boleh menyertai dan melindungi memberkati kami di sepanjang hari ini. Terima kasih buat waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah-Mu. Biarlah setiap pujian sembah kami menyenangkan dan menyukakan akan hati-Mu. Hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah ketika kami mendengar firman-Mu, kami diteguhkan, kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu yang pasti akan memberkati kami semua. Berkati juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita baca di dalam kitab Kolose pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua. Kolose pasal 4 ayat 2 berkata demikian, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Puji nama Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini saya akan memberi tema bertekun di dalam doa. Saudaraku, hari-hari ini kita harus semakin bertekun di dalam doa. Apalagi melihat keadaan saat-saat terakhir ini, saudara. Kita melihat hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang membingungkan. Tetapi saudara, kita harus semakin banyak berdoa. Terlebih kita harus bertekun di dalam doa. Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tekun itu artinya berkeras hati dan bersungguh-sungguh. Itu artinya bahwa di dalam berdoa, kita memang harus bersungguh-sungguh. Kita tidak boleh bermain-main tentang hal berdoa. Karena kenapa? Doa merupakan hal yang penting, hal yang vital dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Sebab kenapa? Saya mau katakan kalau kita kurang berdoa, kita pasti akan mengalami kelemahan, saudara-saudara. Seperti halnya dikatakan kalau kita tidak bernafas, kita pasti lemah, kita pasti mati. Sama halnya kalau kita tidak berdoa, kita pasti lemah. Kerohanian kita bisa mati, saudara-saudara. Sehingga kita akan bisa selalu hidup dalam kekhawatiran, dalam kebimbangan, dalam ketakutan. Karena kenapa? Karena kita tidak bertekun di dalam doa. Saudara-saudara, doa itu harus menjadi gaya kehidupan kita. Harus menjadi kesukaan kita semuanya, saudara-saudara. Kita mau belajar dari kehidupan salah satu tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Saudara, kalau kita melihat kehidupan Daniel, Daniel seorang anak Tuhan yang benar-benar hidup di dalam doa. Dia menganggap doa itu merupakan hal yang vital dalam kehidupannya mengiring Tuhan. Merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupannya. Dia merasa kalau dia tidak berdoa, dia merasa ada sesuatu yang kurang dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita baca di dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, di mana di situ kalau kita membaca, saudara, ada sebuah tantangan yang dialami oleh Daniel, saudara-saudara. Di mana kalau kita melihat orang-orang cemburu terhadap Daniel dan mereka berusaha mencari kelemahan-kelemahan dari kehidupan Daniel dan mereka bisa menemukan untuk menjatuhkan Daniel tentang hal ibadahnya, tentang hal dia berdoa, saudara-saudara. Itu bisa kita baca, saudara, di dalam Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-11, saudara-saudara. Kalau kita lihat di situ, saudara, di dalam Daniel pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-11, saudara, di situ dikatakan begini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya. Ada sebuah tantangan, saudara, yang sedang dialami oleh Daniel. Di mana pada saat itu Raja Darius mengeluarkan suatu surat bahwa dalam waktu 30 hari tidak boleh ada orang yang menyampaikan permohonannya kepada Tuhannya atau kepada siapapun kecuali kepada Raja Darius. Tetapi perhatikan bagaimana seorang Daniel yang terus bertekun di dalam doa. Apapun tantangan yang sedang dialami, apapun halangannya, doa terhadap Tuhan tidak bisa dihalangi oleh apapun. Saudara, kita melihat bagaimana pada ayat yang ke-11, dikatakan 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Sekalipun ada hal yang melarang untuk siapapun
menyampaikan permohonannya kepada Allah. Bukan berarti di sini Daniel tidak taat kepada Raja Darius, tidak. Tetapi masalah doanya tidak bisa dia masalah doanya kepada Tuhan yang tidak bisa diganggu oleh apapun, saudara. Demikian juga saya dan saudara tentang doa kita. Mau bagaimanapun situasinya, mau bagaimanapun kondisinya, kita harus semakin tekun berdoa. Semakin banyak kita berdoa, saya percaya kekuatan kita semakin nyata dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Kita berdoa kepada pribadi yang kuat. Kita berdoa kepada pribadi yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus. Dan ketika kita berdoa kepadanya, saya percaya orang yang dekat dengan Tuhan pasti akan selalu diberi kekuatan, pasti akan selalu ditolong Tuhan. Dan kita melihat Daniel, bagaimana dia ditolong Tuhan. Memang pada saat dia tidak mengikuti perintah yang dikeluarkan oleh Raja Darius, dia memang harus masuk ke dalam goa singa. Tapi perhatikan, orang yang hidup di dalam doa, dia akan senantiasa melihat penyertaan perlindungan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupannya. Seperti sekarang saudara, kita melihat keadaan sulit, keadaan susah, semua orang pada mengeluh, tetapi kita yang selalu bertekun di dalam doa, kita tidak pernah takut. Situasi boleh sulit, situasi boleh bagaimanapun, tetapi kita yang berdoa percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Daniel ditolong Tuhan, saudara. Dia berada dalam gua singa. Singa-singa ini bukan singa-singa yang kenyang, tapi singa-singa yang lapar. Ketika dia dibuang ke sana, perhatikan bagaimana Tuhan melindungi orang-orang yang selalu dekat dengan dia. Saya dan saudara berdoa, berbicara tentang kita dekat dengan Tuhan. Maka saya percaya keadaan boleh menakutkan, tetapi kita tetap dilindungi, disertai oleh Tuhan. Karena itu saya mengajak saudara semua, mari kita lebih tekun lagi berdoa. Jangan kita hanya terfokus kepada masalah yang sedang kita alami, tapi fokus kepada Tuhan, di mana kita mau berdoa, di mana kita mau berseru, di mana kita mau meminta apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Maka saya percaya Tuhan pasti akan menolong saya dan saudara. Karena itu tekunlah di dalam doa. Bukan cuma Daniel, saudara-saudara. Dari tokoh perempuan yang benar-benar juga bertekun di dalam doa. Siapakah dia, saudara-saudara? Yang kedua, dia adalah Hana. Kalau kita membaca, saudara, bagaimana kisah seorang Hana. Hana ini perempuan yang mandul, yang tidak mempunyai anak, di mana pada saat itu dia seringkali direndahkan oleh madunya yang bernama Penina. Tetapi perhatikan apa yang Hana lakukan ketika dia sedang mengalami sesuatu yang menekan hatinya, yang sedang membuat hatinya menjadi resah dan gelisah. Karena kenapa? Dia seorang perempuan yang mandul, dia diremehkan oleh madunya yaitu Penina. Tapi apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Dia tidak pergi menggosip kemana-mana tentang apa yang dia alami. Tapi dia datang kepada Tuhan. Kalau saya mau katakan, dia datang bergosip kepada Tuhan di dalam doanya. Saudara, hari ini lebih baik kita gosip dengan Tuhan. Artinya kita bicara dengan Tuhan. Apa yang sedang kita alami, bicara sama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sangat-sangat bisa mengerti keberadaan saya dan saudara. Sebagaimana Hana dianggap hina, disepelekan oleh Penina. Tetapi apa yang Hana lakukan? Dia pergi ke rumah Tuhan. Apa yang dia lakukan di sana? Di sana dia menangis. Di sana dia benar-benar berseru kepada Tuhan. Di sana dia benar-benar meminta belas kasihan Tuhan. Dan saking sungguh-sungguhnya dia berdoa. Saking seriusnya dia berdoa. Sampai Imam Eli menganggap dia sedang mabuk, saudara. Bayangkan bagaimana Hana pada saat itu bergumul dengan apa yang sedang dia alami. Dia bergumul di dalam doanya. Dia berdoa kepada Tuhan. Saudara nanti bisa baca di dalam 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 15. Dan Tuhan mendengar apa yang didoakan oleh Hana. Sekalipun nanti 1 tahun ke depan, baru Hana bisa mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Samuel. Dan Samuel seorang nabi yang besar, saudara-saudara.
yang lahir oleh karena doa seorang ibu yang datang bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Saudara, hari ini seperti Daniel, apapun tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk datang berdoa. Saudara, kita boleh punya hobi, tapi jangan sampai hobi kita itu membuat kita tidak berdoa kepada Tuhan, menghalangi kita untuk berdoa. Ingat saudara, doa itu penting bagi kehidupan kerohanian saya dan saudara. Hana, dia bersungguh-sungguh berdoa. Dia tidak peduli orang mau bilang apa tentang dia. Imam Eli berkata dia sedang mabuk, dia tidak peduli, dia tetap berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya. Justru anaknya lahir yang bernama Samuel dipakai Tuhan menjadi seorang nabi yang besar. Saudara. Amin, saudara. Karena itu, firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Di mana firman Tuhan berkata begini. Tetaplah berdoa. Hari ini tetap kita harus berdoa. Situasi, mau bagaimanapun keadaannya, tetaplah berdoa. Tetap berdoa. Tetap berdoa. Artinya, doa jangan pernah berhenti dalam kehidupan kita. Seperti kita bernafas setiap saat, demikian juga doa terus-menerus kita lakukan dalam kehidupan kita semuanya. Supaya kenapa? Supaya kita bisa tetap berdiri kuat, berdiri teguh di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Karena itu mari, saya mengajak kita semuanya. Doa bukan nanti tidak ada jalan baru kita berdoa. Bukan. Doa bukan pelarian. Tapi doa merupakan yang utama, yang terutama, yang harus kita lakukan dalam setiap aspek kehidupan kita. Selalu awali dengan doa. Karena ketika kita awali dengan doa, itu artinya bahwa dalam hidup ini, dalam segala aktivitas kita, dalam setiap rutinitas kita, libatkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam setiap apa yang kita lakukan. Dan percaya Tuhan pasti memberkati dan nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalamnya. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Biarlah semakin meneguhkan, menguatkan kita. Terus berdoa. Jangan berhenti berdoa. Jangan karena belum dijawab doamu engkau berhenti berdoa. Teruslah berdoa sampai doamu itu dijawab oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita akan satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang menjadi sumber pengharapan kami, menjadi penolong dalam kehidupan kami. Kami sudah boleh mendengar firman-Mu. Kami sudah boleh merenungkan firman-Mu bersama tentang tetaplah bertekun di dalam doa. Biarlah kami hari-hari ini semakin bertekun di dalam doa. Semakin bertekun dalam persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan. Semakin kami mendekat kepadamu Tuhan, maka kami juga pasti akan terus merasakan perlindungan, pertolongan, dan kekuatan daripada Allah nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah ini. Tuhan, Engkau tahu pergumulan-pergumulan setiap mereka. Ketika mereka berdoa kepadamu, Engkau Allah yang mendengarkan seruan mereka yang datang kepadamu minta tolong. Engkau pasti menolong mereka tepat pada waktunya. Engkau akan menjawab doa-doa mereka. Ketika mereka minta tolong kepadamu, Engkau pasti menolong mereka. Ketika mereka mengangkat tangan, Engkau turun tangan dan menolong mereka. Semuanya mujizat terjadi, pertolongan Tuhan nyata bagi semua jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah di bangsa kami. Kami percaya bangsa Indonesia yang kami cintai ini menjadi bangsa yang dilindungi, menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Berkati juga LOB ya Tuhan dan semua pengurus-pengurus yang ada di dalamnya. Semuanya Tuhan memberkati. Bahkan semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan, biarlah semuanya Tuhan menolong dan memberkati. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalamnya.
Dan setiap kami hamba-hambamu yang menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online di tempat ini, Tuhan memberkati. Setiap firman yang disampaikan akan semakin memberkati banyak orang, memberkati jemaatmu semakin kuat di hari-hari terakhir ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau Allah yang memberkati kami semuanya. Turunlah kiranya berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang erat di dalam Roh Kudus terus menyertai memberkati kita semuanya hari ini kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya ditolong diberkati. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan kita semua boleh berjumpa di lain kesempatan. Amin.